Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebudayaan, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, kayunya merupakan kayu yang begitu diidam-idamkan oleh para pakeris di Nuswantara ini. Kayu ini selain mempunyai wangi yang menyerbak kepada hidung, menyengat pada hidung yang wanginya harum sekali. Namun kelebihan daripada kayu ini, teman-teman, adalah dianggap oleh para sesepuh kita di perkerisan dapat menetralisir aura negatif pada sebilah keris ketika sebilah keris tersebut disandangi dengan warangka berkayu jenis ini. Kayu apakah ini, teman-teman? Nah, kayu ini adalah kayu cendana namanya. Bukan hanya kayunya secara ketika diukir, ketika dirancang untuk menjadikan warangka itu berguna pada sebilah keris, namun kayu cendana ini minyaknya pun ya, hasil sulingan daripada minyaknya itu dapat digunakan untuk meminyaki keris. Ya, bukan tanpa alasan di sini, teman-teman. Saya pernah soalnya ya punya minyak cendana, keris tersebut tantingannya itu berat. Dan ketika saya beri minyak cendana yang asli, ternyata selang beberapa menit keris itu tantingannya enteng, ya, enteng, teman-teman. Dan ini ada yang mengatakan bahwa keris tersebut sudah melalui tahap penetralisiran ketika diberi minyak. Dan keris ini, teman-teman sekalian, juga berwarangka keris cendana namanya, kayu cendana. Dan kebetulan kayu cendananya ini antara peloan dengan gandarnya ini menyatu. Dinamakan ini adalah warangka iras, teman-teman, warangka kacon. Ya, jadi menyatu. Dan seperti ini itu cukup langka karena ini memerlukan kayu yang utuh dan tidak terpisahkan. Sehingga kayu-kayu yang di sekitarnya ini bisa dibuang dengan secara percuma. Dan ini kelebihan daripada warangka kayu yang terusan atau iras atau kacon seperti ini. Dan ini tentunya memiliki nilai ekonomi yang cukup mahal. Oke, langsung saja, teman-teman. Seperti apa kerisnya? Coba kita perhatikan kayu cendana. Bismillahirrahmanirrahim. Kerisnya. Oke, kalau kita melihat dari sisi kerisnya, teman-teman, ini adalah keris berdapur jalak ngure, ya. Berdapur jalak ngure. Coba kita perhatikan sisi pasikutannya, sangat luas sekali, tegas, dan juga memiliki suatu pasikutan yang sangat birowo, teman-teman. Tebal pada bagian gandek, ya, tebal pada bagian gonjo, dan juga nyempit frontal, agak nyempit frontal. Dan pada pasikutannya ini sangat luas sekali, dan ini dinamakan dengan dapur jalak ngure. Tangguhnya adalah tangguh Kartasura, ya, pada zaman era Sinuhun Prabu Amangkurat Jawa atau Amangkurat ketiga, Raja Amangkurat ketiga. Nah, sahabat-sahabat sekalian, coba kita perhatikan dari pamornya. Ini termasuk pamor ngulit semongko, ya. Kalau kita perhatikan secara dekat pada bagian tengah wilah sampai ujung wilah, ini dinamakan pamor ngulit semongko. Namun ini akan menjadi unik, ya, karena terdapat dua pamor pada satu wilah ini. Coba kita perhatikan pada bagian pangkal, ya, pangkal wilah di sini, teman-teman. Ini semacam ada pamor kulbuntet, teman-teman, ya. Begitupun, ya, di sisi baliknya ini malah agak lebih terang, dan juga ada di sini ada pamor sumbernya. Ada sumber, namanya ini adalah sumber penghidupan kalau dinamakan, ya. Oke, teman-teman sekalian, ini perlu diwarang ulang. Kalau diwarang ulang ini akan lebih deling nantinya ini.
Sahabat-sahabat sekalian, tentang jalak ngure sendiri, jalak itu merupakan satu hewan yang begitu dikagumi pada masyarakat di zaman dulu, teman-teman. Hingga sampai saat ini masyarakat Jawa meyakini bahwa burung jalak itu adalah satu hewan yang sangat setia pada pasangannya. Itu jadi memiliki sebuah sifat yang sangat agung. Dan juga ketika mencari rezeki, jalak itu adalah hewan yang tidak merugikan pada hewan-hewan lainnya. Sering kita menemukan sebuah cerita bahwa burung jalak itu sering menghinggap pada punggung kerbau, ya, mencari kutunya untuk dimakan. Selain membuat kenyang si jalak, akan tetapi kerbau tersebut menjadi lebih nyaman karena kutu-kutunya itu dimakan, ya, menjadi bersih begitu. Ngore itu adalah mengepakkan sayap, teman-teman, mengepakkan sayap setinggi mungkin. Nah, ini menggambarkan bahwa menggapai sebuah cita-cita, ya, itu memerlukan sebuah sifat yang baik layaknya jalak ngure, dengan mengedepankan sifat yang disiplin, ya, sifat sabar, ya, sifat selalu ingin belajar dan mempunyai kemauan yang kuat, maka cita-cita setinggi apapun akan bisa tercapai. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jalak ngure, ya, dari sisi esoteri sangat bagus sekali, namun di lain sisi dari sisi eksoteri, dari sisi artistiknya itu sangat bagus sekali, teman-teman sekalian. Panjangnya adalah sekitar 35 cm, merupakan panjang yang normal di kalangan perkirisan. Inilah dapur jalak ngure, pamor ngulit semongko dan kul buntet tangguh Kartasura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.